Baik, kita lanjut ke nomor 4. Nah, pada suatu saat terlihat kilat dan 10 detik kemudian terdengar suara gunturnya. Apabila kecepatan cahaya 3 kali 8 meter per sekon dan cepat rambat bunyi di udara itu 330 meter per sekon, nah maka jarak antara tempat asal kilat dan pengamat itu. Jadi jaraknya tuh ya. Nah, jaraknya berapa tuh? Jarak. Nah, gini. Di dalam soal itu kita tulis dulu. Jika diketahui panjang gelombang, gitu ya. Panjang gelombang. Nah, ya panjang gelombang itu 2 meter. Nah, merambat di sorry. Salah nomor 4 ya. Pada suatu saat kilat. Nah, pada waktu salah. Saya ngeliat nomor 3. Yang T ya. Yang T itu sebentar. Nah, waktunya adalah 10 sekon. 10 sekon. 10 sekon ya waktunya ya. Waktunya 10 sekon. Nah, kemudian terdengar suara guntur. Nah, biasanya kan kalau seandainya kita melihat guntur atau geledek, kilatnya dulu apa suaranya dulu? Berarti kan suaranya dulu kan, suara kilatnya dulu, suara dat baru duar gitu ya kan. Jadi kilatnya dulu. Jadi setelah 10 detik kemudian baru terdengar gunturnya gitu. Nah, apabila kecepatan di udara kecepatan cahaya itu V juga. V tapi cahaya, V cahaya ya. V cahaya nih, pecah gitu ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini ketetapan. Lalu V udaranya adalah 330 meter per sekon. Nah, kecepatan rambat gelombang bunyi, maka jarak antara tempat asal kilat dan pengamat. Jadi jaraknya itu jadi begini. Ini tempat asalnya misalnya nih, tempat asal. Lalu kilatnya dulu nih. Cet gitu kilat, baru bunyi duar gitu. Ini bunyinya, gitu kan? Nah, ternyata setelah 10 detik kemudian itu baru terdengar suara. Ini suaranya nih, suara gunturnya gitu. Ini guntur. Duar gitu kan. Nah, sedangkan di sekitar kita tahu cepat cahaya rambatnya itu 3 kali 8, udaranya 330. Nah, pertanyaannya adalah jarak. Nah, jarak nih berarti diminta kalau jarak kan S. Nah, Anda lihat di tentang gelombang di halaman 124 tuh rumusannya. Coba nanti Anda lihat kamu buka ya di halaman 124 di buku paket kamu ya tentang jarak gelombang. Nah, di sini rumusnya adalah V kalikan T. V kalikan T. Nah, sekarang S. Nah, V-nya yang pertanyaan V-nya yang mana nih? Apakah kecepatan cahaya apa di udara? Nah, karena memang dia di dalam mediumnya di udara, berarti bukan cahaya. Berarti kita pakai apa kecepatannya? Pakai yang VU udara. Berapa? 330. Nah, waktu pada saat kilatnya itu menyala sebelum terdengar guntur berapa detik kemudian? Ternyata waktunya berapa? 10 sekon. Nah, berarti berapa tuh jaraknya? Jarak pada saat dari mulai kilat itu terlihat sampai bunyi tur gitu. Nah, jaraknya berapa? Ternyata jaraknya adalah 330 kalikan 10 berarti adalah 3.300 jawabannya. Ada nggak jawaban 3.300? Nah, jadi 3.300 meter gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Nah, itu dia ya. Itu dia. Nah, kita lanjut ke nomor 5-nya. Ya, nomor 5-nya. Nah, di sini nomor 5-nya nih. Nomor 5-nya, jika untuk mengucapkan satu suku kata diperlukan 0,4 sekon. Berarti T lagi. T-nya 0, saya tulis ini ya. 0,4 sekon. Dalam soalnya tuh, nanti kamu lihat ya soalnya saya bacakan saja. Nah, kecepatan penjalaran bunyi berarti cepat udara. Itu berarti V udara. VUD, saya udah aja ya. Lagi-lagi V udara 330 meter karena ketetapan gitu. Terdengar gema. Gema. Bisa kan Indang kalau kita teriak, "Oi, oi, 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 oi." Nah, gitu-gitu kan? Gitu. Satu tuh. Nah, gitu kan? Kalau Anda teriak di dalam suatu misalnya di dalam gua gitu kan akan terdengar gaung untuk gemanya tuh, gitu ya. Nah, terdengar gema dari suku kata yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya gitu. Berarti ada suatu pembalasan ya kata kita satu tuh gitu. Dua wah. Nah, gitu kan. Nah,
Sekarang jarak antara orang tersebut dengan tembok memantulkan. Nah, ada kata pantul gitu. Pantul itu berbalik gini. Misalnya gini, nih saya gambarkan gini. Ini tembok misalnya ya, tembok. Nah, ini kamu bisa bicara nih. Ini kamu misalnya nih. Lalu kamu teriak gini. Oi, 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 oi gitu. Nah, sampai sini dipantulkan. Nah, karena dimantulkan berarti ada proses pembagian berbalik gitu. Pembagian. Nah, gitu kan? Itu pemahamannya. Nah, jadi kalau seandainya dia itu jarak antara orang tersebut dengan tembok memantulkan suaranya berapa? Nah, lagi-lagi dia jarak kan jarak tadi rumusnya apa? S adalah V kalikan T gitu. Nah, akan tetapi dia dipantulkan pada saat kamu bersuara ini bergema sini jarak satu tuh terus dipantulkan lagi gitu. Nah, berarti dipantulkan ada kebalikan berarti ini dibagi dua. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi dibagi dua. Jadi S V kalikan T kalau tadi tidak gitu, tidak dipantulkan. Kalau ini dipantulkan. Nah, kalau dipantulkan berarti dibagi dua. Berarti S sama dengan jaraknya V kalikan T dibagi dua. Nah, berarti berapa? Nah, V-nya berapa? V-nya 330 gitu. Lalu waktunya berapa? 0,4 sekon dibagi dua gitu kan? Udah, berarti gimana? Nih coret aja. Coret berarti 0,2 gitu kan? 0,2 0,2 ini kan 1 hilangnya 0, nah berarti tinggal 33 kali 2 berapa? Berarti 66. 66 apa? Meter. Ada gak jawaban 66 meter? Di dalam nomor yang 5. Berarti yang mana jawabannya tuh? Jawabannya yang C. Gitu. Ini yang C dari jawabannya. Yang C. Nah, jadi seperti itu. Diminta jarak pantulnya gitu. Karena dia pengalih pemantulan, ini kamu bercerok nih. Oi, oi, oi. Nah, ada tembok berpantul. Nah, jadi dibagi dua, berbalik lagi gitu. Nah, sehingga rumusnya adalah jarak V kalikan T dibagi dua. Nah, kalau rumus S kalikan T-nya nanti saya minta kamu coba buka di halaman 124 ya tentang gelombang. Ya, dari mana rumus V kali T itu nanti ketahuan ya. Nah, jadi untuk nomor 4 dan nomor 5 jawabannya 3.300 meter dan 66 meter. Oke. Nanti kita lanjut lagi ke nomor berikutnya.